Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Almatul Wahidah, NIM 19040100078, kelas Farmasi 2C, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kualitatif kation dan anion Zn2+ dan B3 3- pada sampel makanan, minuman, dan obat-obatan. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum kimia analitik kualitatif. Sebelumnya saya akan memaparkan pengertian kation dan anion. Kation adalah atom unsur yang melepaskan elektron kulit terluar agar konfigurasi elektron mencapai keadaan oktet atau stabil. Sehingga kation dikatakan sebagai ion bermuatan positif. Lalu ada anion. Anion ini adalah atom unsur yang menangkap elektron agar konfigurasi elektron mencapai keadaan oktet atau stabil. Sehingga anion dikatakan sebagai ion bermuatan negatif. Saya mengambil 2 jurnal sebagai referensi. Yang pertama, jurnal tentang penetapan kadar Zn dan Fe dalam tahu yang dibungkus plastik dan daun yang dijual di pasar Kartasura dengan menggunakan metode pengaktifan neutron. Adapun tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya kandungan Zn dan Fe pada tahu yang dibungkus plastik dan daun di pasar Kartasura, dan juga untuk menetapkan konsentrasi Zn dan Fe pada tahu yang dibungkus plastik dan daun di pasar Kartasura. Seperti yang sudah disebutkan dalam judul, penelitian ini menggunakan metode pengaktifan neutron. Analisis pengaktifan neutron atau APN adalah suatu analisis unsur yang didasarkan pada pengukuran keradioaktifan imbas jika suatu sampel disinari neutron. Prinsip dasar dari pengaktifan neutron adalah cuplikan yang akan dianalisa diradiasi dengan sumber-sumber neutron. Inti atom unsur-unsur yang terlepas di dalam cuplikan akan menangkap neutron sehingga berubah sifat menjadi radioaktif. Unsur-unsur radioaktif tersebut selanjutnya akan meluruh disertai dengan pemancaran sinar-sinar radioaktif. Sinar Y yang dipancarkan oleh berbagai unsur dalam cuplikan dapat dianalisa secara spektrometri Y karena setiap unsur dalam cuplikan memancarkan sinar Y dengan karakteristik tersendiri. Pencemaran logam pada dasarnya tidak berdiri sendiri, namun dapat terbawa oleh air, tanah, dan udara. Apabila semua komponen tersebut telah tercemar oleh senyawa anorganik, maka di dalamnya kemungkinan dapat mengandung berbagai logam berat seperti Cr, Zn, Pb, Cd, Fe, dan lain sebagainya. Kedelai merupakan salah satu sumber protein yang penting di Indonesia. Kandungan logam Zn dalam 100 gram kedelai adalah 0,99 mg. Sedangkan ambang batas kandungan Zm dalam makanan sebanyak 40,0 mg per kilogram. Menurut penelitian, kandungan logam Cu dan Zn dalam kedelai di Kecamatan Timurjo, Kabupaten Lampung Tengah, ditemukan logam Zn sebesar 69,54 mg per gram.
Kadar logam Zn dalam kedelai tersebut diindikasikan masih di bawah nilai normal. Namun, jika dikonsumsi oleh masyarakat, kadar logam tersebut akan terakumulasi dalam tubuh. Tahu dibuat dari bahan baku kedelai. Dalam proses pembuatan tahu, digunakan peralatan yang terbuat dari logam, diantaranya adalah Zn. Kemungkinan kedelai yang diolah menjadi tahu ini mengandung bahan logam yang berasal dari peralatan yang digunakan untuk membuat tahu. Beberapa logam seperti Zn, Bi, Co, Fe, Ca, Mg, Ni, K, dan Ag termasuk logam yang kurang beracun. Tetapi dalam konsentrasi yang besar dapat menyebabkan keracunan. Selanjutnya ada prosedur pengerjaan, yaitu sampel diambil secara acak, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, ditimbang, selanjutnya dibuat serbuk. Sampel kemudian ditetapkan konsentrasinya menggunakan analisis pengaktifan neutron atau APN. Hasil penelitian diperoleh data kualitatif dan kuantitatif bahwa sampel dengan pembungkus plastik, pembungkus daun, dan tanpa pembungkus masing-masing mengandung logam Zn sebesar 4,10-9, 2,5-10-9, dan 5,2-10-9. Pada semua sampel tidak terkandung logam Fe. Dari perhitungan konsentrasi Zn dalam tahu, hasilnya tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan, yaitu pada logam Zn adalah 40,0 mg per kilogram. Selanjutnya ada jurnal yang kedua tentang identifikasi kandungan boraks pada bakso yang dijual di Anduonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya kandungan boraks pada bakso yang dijual di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Lalu, prinsip percobaan kali ini menggunakan prinsip kerja sentrifugasi dan pengabuan. Selanjutnya ada prosedur pengerjaan. Prosedur pengerjaan yang pertama menggunakan metode sentrifugasi. Mula-mula, bakso di blender sebanyak 10 gram. Lalu, bakso yang sudah di blender dimasukkan ke dalam sentrifugasi. Diputar selama 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Sehingga diperoleh suprenatan. Suprenatan diambil sebanyak 3 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan sebanyak 2 mili H2SO4 pekat dan alkohol 70% sebanyak 2 mili. Dipanaskan di atas lampu spiritus. Apabila nyala api berwarna hijau, maka bahan makanan tersebut positif mengandung boraks. Lalu selanjutnya ada metode pengabuan. Bakso yang telah di blender kurang lebih 10 gram dimasukkan ke dalam tanur hingga menjadi abu selama 2 jam pada suhu 500 derajat Celcius. Lalu abu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan H2SO4 pekat 10 tetes dan alkohol 70% sebanyak 2 mili. Dipanaskan di atas lampu spiritus. Apabila dibakar nyala api hijau, maka makanan tersebut positif mengandung boraks. Penelitian ini menggunakan bakso sebagai sampel untuk dilakukan pemeriksaan dan dianalisis. Bakso yang diambil yaitu bakso yang dijual di sekitar wilayah Anduonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dari 24 penjual bakso.
Hasil penelitian, pemeriksaan kandungan boraks dilakukan pada 24 sampel bakso yang dijual di Anduonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sampel yang diperoleh dari pedagang bakso kemudian dianalisis di Laboratorium Analis Kesehatan Politeknik Kesehatan Kendari menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel di gambar. Berdasarkan tabel tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 24 sampel yang dianalisis menggunakan metode sentrifugasi dan pengabuan, tidak satupun ditemukan adanya kandungan boraks pada 24 sampel bakso yang berada di Anduonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.